Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Gia Yuliana Eskom selaku dosen pengampu mata kuliah pengujian perangkat lunak serta teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Alia Mirawati, Gina Gustiani, Ahmad Sofian, dan Rijal Nugraha. Di sini kami akan mempresentasikan pengujian perangkat lunak pada aplikasi iPusnas. Di next, sini terdapat latar belakang dan tujuan penelitian sistem iPusnas. Boleh di next. Sini ada latar belakang di mana di era modern pemenuhan informasi beralih ke digitalisasi perpustakaan. Perpustakaan Nasional RI atau Perpusnas menghadirkan iPusnas sebagai aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial. Sebagai platform dengan skala publik yang besar, jaminan mutu fungsionalitas sangat krusial. Tanpa proses pengujian software testing yang terstruktur, aplikasi rentan terhadap kegagalan sistem bagi yang dapat menurunkan kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, pengujian terhadap kompleksitas aplikasi ini seperti DRM, e-reader, dan antrean pinjam diperlukan untuk memastikan layanan yang andal dan optimal bagi masyarakat luas. Di next. Di sini terdapat 3 tujuan utama. Yang pertama, verifikasi fitur. Memastikan seluruh fitur esensial berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan keputusan dasar pengguna aplikasi. Yang kedua, identifikasi bug, mengidentifikasi secara dini kesalahan sistem atau kegagalan fungsi sebelum berdampak fatal pada pengalaman pengguna. Dan yang terakhir, evaluasi kualitas, menilai keandalan sistem dan mengukur tingkat kepuasan serta penerimaan akhir pengguna atau usability dan UAT. Boleh di next. Di sini ada objek pengujian iPusnas. Di sini pengujian ini berfokus pada aplikasi mobile iPusnas dengan fitur-fitur kompleks pendukung literasi digital. Terdapat 19 fitur utama yang dianalisis mencakup manajemen akun yang diantaranya registrasi login, profil, yang kedua fungsi inti, pencarian, rak pinjam, dan e-pustaka. Yang ketiga konsumsi konten yang terdiri dari buku digital, video, dan audio. Dan yang terakhir interaksi sosial, lini masa, pertemuan, dan rekomendasi. Tingginya integrasi fungsional aplikasi ini menuntun pengujian yang menyeluruh untuk menghindari malfungsi kritis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina Gustiani. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi pengujian, di mana di sini ada 4 tahap. Yang tahap pertama yaitu perencanaan. Di sini kami mengidentifikasi 19 fitur dan penyusunan skenario pengujian.
yang terdiri dari valid atau invalid text. Kemudian yang tahap kedua yaitu alpha testing, yaitu pengujian awal oleh tim internal black box membandingkan hasil aktual versus harapan. Kemudian tahap ketiga atau beta testing, di mana di sini kami melibatkan 20 responden langsung untuk menilai aspek usability dan performa aplikasi. Kemudian tahap keempat atau yang terakhir yaitu UAT, yaitu validasi akhir untuk memastikan fungsi sistem selaras dengan penerimaan publik. Boleh di next. Selanjutnya, di sini ada ruang lingkup fitur. Kami mengkategorikan sistem menjadi 5, yaitu autentikasi dan profil. Daftar fitur yang diuji yaitu registrasi, login, tinjau profil, dan logout. Kemudian untuk kategori pencarian dan katalog, di sini daftarnya yaitu pencarian koleksi yang terdiri dari buku, audio, video, user, dan e-pustaka. Kemudian untuk kategori transaksi dan konsumsi, daftar fitur yang diujinya terdiri dari menu buku, di mana menu buku itu terdiri dari pinjam dan baca, kemudian ada rak pinjam yang terdiri dari riwayat, antrean, kemudian ada video dan juga audio. Kemudian untuk kategori interaksi sosial, itu daftar fiturnya terdiri dari notifikasi, aktivitas, lini masa, pertemanan, profil pengguna lain. Kemudian yang terakhir yaitu kategori informasi pendukung, di mana daftar fitur yang diujinya yaitu artikel, layanan Perpusnas RI, dan juga bantuan. Boleh di next. Di sini selanjutnya yaitu sampel skenario alpha testing. Contohnya yaitu untuk AT itu adalah alpha testing. Di sini ada contoh dari nomor 4, 9, 20, dan juga 21. Untuk fiturnya yaitu login, pencarian menu buku, dan juga menu buku ada beberapa. Untuk skenario-nya sendiri, login itu menggunakan email dan sandi yang valid. Hasil aktualnya, pengguna berhasil masuk ke beranda, kemudian statusnya yaitu pas. Kemudian untuk yang pencarian, skenario-nya yaitu mencari buku yang tidak tersedia di katalog, kemudian hasil aktualnya bisa menampilkan buku tidak ditemukan. Kemudian statusnya pas, kemudian untuk menu buku yang nomor 20 itu melakukan peminjaman buku digital atau e-book, kemudian hasil aktualnya buku dipinjam dan masuk ke rak pinjam, statusnya pas. Kemudian untuk menu buku nomor 21 itu membuka e-book dan membaca di dalam aplikasi. Isi buku tampil dan dapat dibaca. Statusnya pas. Kemudian hasil alpha testing yang kami lakukan di mana kelayakan fungsional itu 100%. Seluruh 27 skenario yang kami uji pada 19 fitur aplikasi e-Pusnas menghasilkan status pas. Sistem mampu memberikan respon yang akurat baik pada skenario data valid maupun invalid. Kemudian catatan evaluasi tidak ditemukan kegagalan fungsi fatal atau crash meskipun tercatat beberapa perlambatan waktu muat pada kondisi spesifik. Jadi tidak ada bug yang ditemukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ahmad Sofyan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi hasil beta testing evaluasi aspek kualitas oleh pengguna akhir. Di sini terdapat demografi responden beta, yang dimana dari keseluruhan responden, dari 20 responden, diantaranya laki-laki 14 orang dan perempuan 6 orang. Pengujian dilakukan menggunakan teknik purposive sampling terhadap 20 responden dengan rentan usia dominan pada kelompok 20 sampai 25 tahun.
Untuk penilaian kualitas aplikasi, kami memakai skala Likert 5. Yang pertama itu di aspek kemudahan atau usability. Di sini dari segi kemudahan mendapatkan poin 4.55, lalu tampilan antarmuka mendapat poin 4.55, lalu segi fungsionalitas mendapat 4,47, lalu performa 4,42, dan kepuasan pengguna 4,36. Seluruh aspek pengujian memperoleh nilai rata-rata lebih dari 4,21. Mengacu pada skala Likert, kinerja sistem ePusnas secara empiris dikategorikan sangat baik oleh pengguna akhir. Terus ini juga ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama itu kelayakan terverifikasi. Pengujian black box memastikan ePusnas layak publik. Fitur autentikasi, sirkulasi pinjam baca digital, dan ePustaka berfungsi stabil tanpa major bug. Lalu penerimaan pengguna tinggi, skor usabilitas dan antarmuka meraih titik tertinggi, yaitu rating 4,55 dari rating 5. Membuktikan desain ePusnas responsif, modern, dan tidak membingungkan. Itu bisa disebut dengan user friendly. Lalu di sini juga ada integritas, keamanan, dan DRM. Fitur penahan tangkapan layar atau screenshot saat membaca buku aktif teruji sempurna, memastikan hak cipta terlindungi. Lalu ada juga rekomendasi optimasi. Meskipun berkinerja unggul, pihak pengembang disarankan melakukan server timing dan optimasi caching untuk mengatasi latensi atau penguatan lama pada aset data berukuran berat. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Rizal. Oke, baik. Nah, sekarang kita langsung masuk ke user acceptance testing ya, atau UAT, di mana validasi akhir berdasarkan kebutuhan real penggunanya. Oke, next. Nah, di UAT ini, kebutuhan pengguna UAT ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu autentikasi, yang kedua inti layanan, dan yang ketiga adalah sirkulasi. Nah, yang pertama autentikasi yaitu registrasi akun baru, login sistem, dan logout dengan benar. Kemudian di inti layanannya itu ada pencarian buku, mengakses e-pustaka, dan membaca e-book secara digital. Nah, kemudian di sirkulasinya itu ada peminjaman buku digital dan akses koleksi multimedia di video dan audio. Nah, yang mana dari total 14 kebutuhan pengguna yang kita uji untuk memastikan aplikasi mendukung tujuan fungsionalitas literasi digital. Oke, next. Nah, di sini ada hasil skenario dan validasi dari UAT ya. Nah, yang pertama ID-nya itu ada UAT1, UAT3, UAT4, UAT8, UAT9, dan UAT14. Mana pertama dulu UAT1 kebutuhan penggunanya itu adalah membuka aplikasi, kemudian hasil aktualnya itu adalah splash screen dan beranda tampilan sukses, itu statusnya accepted ya. Kemudian di OAT3 itu kebutuhan penggunanya login akun. Nah, di sini hasil aktualnya berhasil masuk ke halaman beranda dan statusnya juga sama accepted. Nah, kemudian di UAT4 kebutuhan penggunanya itu adalah pencarian buku, hasil aktualnya daftar buku sesuai judul yang ditampilkan, statusnya juga itu accepted. Nah, di UAT 8 yaitu membaca buku,
hasil aktualnya itu adalah e-book, dapat dibuka dan dibaca secara lancar. Jadi statusnya juga sama accepted. Nah, kemudian di UAT 09 kebutuhan penggunanya itu adalah meminjam buku dan hasil aktualnya buku masuk ke rak pinjam lalu sukses. Nah, statusnya juga sama accepted. Kemudian di UAT 14 kebutuhan penggunanya itu yaitu logout. Nah, hasil aktualnya berhasil keluar dari aplikasi dan statusnya juga accepted. Nah, di sini menampilkan 6 dari 14 skenario yang seluruh 14 skenario itu berstatus accepted semuanya. Oke. Nah, kemudian ada status akhir penerimaan atau sign and off. Nah, di sini penerimaan mutlaknya berdasarkan hasil pengujian terhadap 14 skenario utama, aplikasi Ipusnas mampu memenuhi seluruh kebutuhan pengguna tanpa kendala yang menghambat. Jadi di sini ada contoh beberapa responden utama yaitu Jihan Nur Akbar, Fawud Dumiati, Nunui Hasanah, M. Febrian, saya sendiri Rijal Nugraha, dan yang lainnya. Ada total 20 responden yang kita terima dan semuanya itu berstatus accepted 100%. Seperti itu. Oke, next. Nah, di sini analisis kelayakan sistem akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Alia. Baik, untuk selanjutnya di sini ada analisis kelayakan sistem. Terdapat 3 poin. Yang pertama, kelayakan terverifikasi. Pengujian black box dan UAT memastikan Ipusnas layak publik. Yang kedua, user friendly. Skor antar muka 4,55 membuktikan bahwa desain responsif dan modern. Yang terakhir yaitu integrasi keamanan, fitur anti-screenshot DRM teruji sempurna untuk perlindungan hak cipta. Jadi untuk kesimpulannya, aplikasi Ipusnas layak digunakan sebagai media layanan perpustakaan digital. Boleh di next. Di sini juga terdapat 4 rekomendasi pengembangan. Yang pertama yaitu server tuning, yang dimana optimasi caching untuk mengatasi latensi pada data berat. Yang kedua, auto scanning, sinkronisasi otomatis riwayat baca antar perangkat. Yang ketiga, personalisasi, sistem rekomendasi buku berdasarkan riwayat membaca. Dan yang terakhir, UI modernization perangkat tampilan agar lebih nyaman di berbagai ukuran layar. Boleh di next. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan tentang pengujian aplikasi Ipusnas. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.